Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berlangsung. Dan di video kali ini aku pengen bahas TKD khususnya untuk Verbal Logical Reasoning part keempat. Nah, bagi teman-teman yang nonton videoku ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti ekspor aja semua informasi yang ada di channelku. Kalau mau belajar, teman-teman bisa melalui playlist biar lebih gampang. Teman-teman cukup cari playlist yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Nanti videonya aku urutkan, teman-teman boleh dengerin dari video paling atas ya. Atau nanti explore aja di bagian video gitu. Jadi teman-teman bisa milih barangkali mau fokus kayak buat belajar deret aja dulu atau yang diagram reasoning atau figural dulu, kayak gitu juga boleh. Bagi teman-teman semua yang tidak hanya sibuk untuk proses rekrutmen bersama BUMN, tapi misalkan teman-teman nyari informasi lowongan pekerjaan terkini, teman-teman juga bisa explore di bagian postingan sini ya, bagian post. Nanti teman-teman tinggal cek aja informasi lowongan pekerjaan terkini yang aku share secara berkala, yang udah aku cek ya keasliannya karena aku peroleh dari teman-teman rekruter. Jadi teman-teman bisa sambil lamar karena lowongan kerja swasta jumlahnya jauh lebih banyak ya daripada lowongan BUMN itu sendiri. Nah, teman-teman, di video kali ini aku pengen bahas tentang ini ya, teman-teman ya, part keempat, verbal logical reasoning. Jadi nanti teman-teman akan disediakan teks atau artikel, nanti teman-teman diminta menyimpulkan dari artikel tersebut. Baik itu kesimpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Nah, di sini aku pengen reminder aja bagi teman-teman yang mungkin lupa atau belum pernah bahwa kesimpulan akan bersifat benar apabila informasinya ada di dalam teks dan sesuai. Ada di dalam teks itu mungkin teman-teman bisa langsung menemukan, mungkin teman-teman harus menghitung, atau teman-teman harus bisa membuat suatu kesimpulan dari yang ada di teks itu, teman-teman. Jadi benar-benar harus pakai logika dulu gitu. Itu bisa ya, kesimpulannya bersifat benar. Kesimpulan bersifat salah, kesimpulan akhir bersifat salah karena yang di teks itu ada, tapi langsung otomatis tertulis kontradiktif kayak gitu, bener-bener berkebalikan atau malah lain beda kayak gitu, itu jelas kesimpulannya salah. Atau kesimpulan bisa bersifat salah kalau misalkan ada pakai logika-logika matematika ya teman-teman ya, ada di kesimpulan akhirnya ada menggunakan kata dan pernyataan pertama benar, pernyataan keduanya salah, atau sebaliknya, atau mungkin salah keduanya gitu. Atau tidak dapat disimpulkan. Jadi bisa iya, bisa enggak. Karena informasinya mungkin tidak ada di teks, belum tentu sifatnya bisa benar bisa enggak, atau informasinya kurang detail. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kita akan langsung masuk ke latihan soalnya saja. Nanti mohon kalau ada pertanyaan aku dituliskan di kolom komentar. Kalau ada koreksi juga tuliskan juga ya teman-teman biar kita bisa belajar bareng di sini. Aku akan coba bikin latihan soalnya. Nanti teman-teman tinggal play dulu videoku, kemudian di-pause dulu, coba dikerjakan sendiri. Setelah itu di-play lagi untuk mencocokkan kunci jawabannya. Mohon dikoreksi, barangkali aku ada yang salah, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke latihan soalnya. Silahkan, ini adalah soal yang pertama. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya, apakah kesimpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Ayo mencoba kacamata hitam dan kacamata itu paling mahal. Oke, teman-teman. Untuk soal nomor satu ini, jawabannya adalah ya, jawabannya B ya, teman-teman ya. Kesimpulan salah. Di sini, di kesimpulan akhir, teman-teman bisa ngeliat di sini ada kata dan. Kalau ada kata dan, berarti pernyataan sebelum dan setelahnya ini harus sifatnya sama-sama benar. Dan di sini ada dua poin ya, teman-teman ya. Pertama adalah, ayo mencoba kacamata hitam. Nah, diketahui bahwa di sini, ayo hanya mencoba lensa kontak dan kacamata baja, bukan kacamata hitam kayak gitu. Berarti jelas ya teman-teman ya, hanya lensa kontak dan kacamata baca. Berarti jelas kesimpulannya salah. Kemudian yang kedua adalah kacamata itu paling mahal. Betul ya, kacamata hitam paling mahal gitu. Jadi pernyataan pertama bersifat salah, pernyataan kedua bersifat benar. Sehingga di sini benar dan salah. Maka kesimpulan akhirnya adalah salah. Kayak gitu, teman-teman. Paham, teman-teman? Kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Nanti kalau memang masih mau mencerna boleh di pause dulu. Oke, kita masuk ke latihan soal nomor 2. Apa nih soalnya nih?
Aku lupa bikinnya. Oh, oke. Silahkan teman-teman. Coba pause dulu videonya dan tentukan jawabannya apakah kesimpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Mereka menonton film di bioskop di hari Kamis setelah pulang kerja. Oke, teman-teman, aku pengen ngasih masukan. Mungkin di sana teman-teman bisa belajar soal ini sambil cari kertas dan ballpoint ya. Aku kasih saran dulu sebelum aku bahas. Di sini kan sebenarnya ada beberapa variabel, teman-teman. Ada nama orang dan ada kegiatan yang mereka itu bisa saling tumpang tindih tapi ada persamaannya, teman-teman. Di sini muncul kata WFH beberapa kali. Di sini muncul nama-nama lagi, ada jadwal lagi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, aku sarankan coba teman-teman boleh bikin tabel gitu, teman-teman, biar lebih gampang nanti. Mungkin tabelnya misalkan ini kolom hari, gitu ya. Ini hari, ini di sini adalah nama, gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat aktivitasnya. Masing-masing Senin sampai Jumat, ini Senin sampai Jumat. WFH 1 kali seminggu, Tono WFH hari Senin. Misalnya ini Tono, ini Senin. Gitu, teman-teman. Coba aku pause sedikit lebih lama, teman-teman bikin tabel di situ. Coba deh, berdasarkan keterangan yang ada, teman-teman bikin tabel untuk mempermudah. Biar nanti di latihan gini teman-teman bikin tabel, kalau ketemu soal asli, tabelnya udah ada di dalam sini. Oke, teman-teman, udah ketemu jawabannya? Ya, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman, tidak dapat disimpulkan. Teman-teman bikin tabelnya sama kayak aku gini nggak? Jadi ada nama, jadi gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman ngelihat soal bentuknya kayak rumit begini, kayak saling tumpang tindih, maka teman-teman bisa kategorikan informasi itu. Di sini teman-teman bisa mengkategorikan informasi dari sisi mana. Misalkan di sini teman-teman ngelihat ada Rabu, Senin, Senin, Selasa, Jumat, Minggu, Jumat, Senin. Dari kosakata yang berulang itu, teman-teman bisa punya kelompok apa? Kelompok hari. Terus apa lagi di sini? Teman-teman bisa melihat ada variabel apa? Nama, Anita, Tono, Budi, Tono lagi, Budi lagi, Anita lagi. Berarti punya variabel nama, kayak gitu. Begitu udah ada dua variabel, berarti teman-teman bisa bikin sumbu X dan Y. Cara mikirnya gitu. Nah, sekarang tergantung apa nih? Ada kegiatan. Kegiatan dimensi ketiganya apa? Dimensi ketiganya ya isinya tabel aja berarti. Nggak harus bikin sumbu Z ya, teman-teman ya. Gitu. Ini adalah kegiatannya. Kayak begini, teman-teman. Nah, dari kesimpulan yang ada, teman-teman disampaikan bahwa ini kayak ini aku translate menjadi tabel ini ya. Coba nanti sambil dibayangkan deh. Teman-teman bayangin satu poin ini, masuk 5 hari Senin sampai Jumat. Ini ada Senin sampai Jumat. Masing-masing WFH 1 kali dalam seminggu. Ini ada WFH, ada WFH, ada WFH. Satu kalinya kapan tuh? Tono WFH di hari Senin, Budi di hari Selasa, dan Anita di hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Budi dan Tono pulang cepat setiap hari Jumat. Pulang cepat, pulang cepat. Anita hari Senin, ini pulang cepat. Kayak gitu. Sehari sebelum WFH, Anita selalu ada meeting setelah pulang kerja. Berarti ada pulang, ada meeting nih. Jadi sehari sebelum WFH, ini ada meeting. Nah, di sini ada meeting. Budi dan Tono selalu ada meeting setelah pulang kerja di hari berikutnya setelah selesai WFH. Habis WFH, mereka masuk kerja tapi ada meeting. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi semua informasi ada di sini. Jadi yang ada di putih-putih ini, teman-teman, yang tidak ada informasinya ini, nah itu bisa berindikasi bisa iya bisa enggak gitu, teman-teman. Karena tidak ada di dalam teks gitu ya. Tapi nanti kalau di soal beneran ada di dalam sini ya tampilnya, teman-teman. Mereka menonton film di hari Kamis setelah pulang kerja. Kita tahu bahwa di hari Kamis ini kosong semua, kayak gitu. Tapi, teman-teman, dari artikel yang ada di sini, mereka tidak menyebutkan kayak gitu ya, teman-teman ya. Di harinya yang secara spesifik, teman-teman. Kayak gitu. Mereka di sini hanya menyampaikan bahwa mereka bisa menonton film di bioskop bersama-sama di bulan depan, katakanlah. Tapi di sini tidak menyebutkan apakah menontonnya itu harus di hari kerja atau di hari yang tidak disebut di sini, Sabtu atau Minggu.
Sehingga bisa jadi di hari Kamis, bisa jadi di hari Sabtu atau Minggu. Kecuali di sini ada poin, mereka hanya akan pergi menonton di hari kerja saja. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, nggak ada kalimat itu, teman-teman. Tidak ada kalimat mereka hanya mau menonton setelah pulang kerja saja. Itu nggak ada tuh kalimat-kalimat kayak begitu. Ya, sehingga bisa iya, bisa enggak, teman-teman. Nah, jawabannya adalah C. Paham, teman-teman, sampai di sini? Nanti pola-pola yang teman-teman harus bikin tabel selalu diingat ya. Kalau menyebut ada kata-kata itu kategori nama, itu bisa satu variabel. Ada kata-kata hari satu variabel. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat ada yang bentuknya itu misalkan bukan hari, misalkan apa, misalkan ukuran tertentu, nominal mungkin, atau jumlah tertentu, sekian buah, sekian apa lembar, sekian kilo misalkan kayak gitu, atau kategori barang lain. Kalau ini kan jadwal kategorinya. Bukan ada kategori barang, buku, sekian buku, sekian hewan, sekian buah, sekian bunga, kayak gitu. Itu bisa dikategoriin, akan lebih mudah kalau teman-teman menggunakan kayak gini, teman-teman. Apalagi kalau udah ada jadwal-jadwal tuh, menyinggung jam, hari, gitu-gitu. Udah pasti pakai tabel, paling gampang ya. Oke, kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Silakan teman-teman pas dulu videonya dan tentukan jawabannya apakah kesimpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Gitar bass adalah alat musik yang paling mahal dan Andi berbincang dengan pemilik toko. Oke teman-teman, sudah ketemu jawabannya. Untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah yang, jawabannya adalah yang B, kesimpulan salah. Ini bukan A ya, ini B. Kesimpulan salah. Dari mana kesimpulan salah? Kita coba lihat ya. Gitar bass adalah alat musik bla 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 dan Andi gini, ini ada kata dan di sini. Ya kan? Berarti kalimat sebelum dan setelahnya harus benar. Gitar bass adalah alat musik paling mahal. Benar nggak nih kalimat yang ada di bawah ini? Oh, ternyata benar. Dari mana kita tahu nih? Alat musik paling mahal di sana adalah gitar bass. Betul. Andi berbincang dengan pemilik toko. Apakah betul? Oh, di sini tidak ada infonya. Ada ya, teman-teman ya. Di mana? Jangan lupa infonya ada di awal ya, di sini. Dia mengobrol dengan salah satu pramuniaga toko. Pramuniaga, teman-teman, bukan pemilik toko. Gitu. Jadi di sini jawabnya adalah yang B karena pernyataan pertama benar, satunya salah. Padahal di sini dan. Oke, jawabannya adalah B. Kesimpulan salah. Ini bukan A ya, ini B. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Kita masuk kemana nih? Oh, ini soal yang tadi, tapi aku variasi kesimpulannya. Kira-kira gimana teman-teman? Benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan? Boleh di-pause dulu. Anita pulang cepat di hari Tono WFH atau Anita akan meeting di hari Budi WFH? Oke, bikin tabel lagi teman-teman, atau tabelnya yang teman-teman bikin tadi masih ada. Boleh sambil lihat, sambil ngebayangin. Kalau misalkan nanti aku nggak ngeliat tabel, gimana cara bayanginnya? Oke, teman-teman. Nomor 4 jawabannya adalah, nomor 4 jawabannya adalah A. Kesimpulan benar. Dari mana? Kita lihat dulu kesimpulannya, ada kata atau di sini. Kalau kata atau artinya bisa bersifat benar kalau kanan kiri ini sama-sama benar, kanannya salah, kirinya benar, kanannya benar, kirinya salah. Yang penting ada unsur benarnya aja dulu, teman-teman. Nah, kita lihat nih. Anita pulang cepat di hari Tono WFH. Ini kan ada tabel nih, teman-teman. Ini kalau misalkan nanti teman-teman nggak bikin tabel, bahasanya tuh bisa diubah jadi gimana sih biar teman-teman lebih gampang. Kalau misalkan nggak perlu coret-coret. Anita pulang cepat di hari Tono WFH. Di hari Tono WFH. Berarti ini sama dengan gini. Kasih bayangin di hari itu sama dengan. Atau Anita akan meeting di hari Budi WFH. Ini ada sama dengan juga. Nah, teman-teman tinggal cari salah satunya dulu. Anita pulang cepat di hari Tono WFH. Aku
Anggap aja aku abaikan tabel ini ya. Kalau udah di tabel kan enak tuh. Anggap aja di sini nggak ada tabel, ada sama dengan. Anita pulang cepat. Dibaca. Di mana ada Anita pulang cepat nih di sini. Coba sambil dilihat nih. Nih, kata pulang cepat ada di sini. Sedangkan Anita di hari Senin. Nah, berarti Anita kan hari Senin. Sekarang setelah ketemu hari Senin, karena ini sama dengan, anggap aja Anita pulang cepat ini Senin. Nah, Tono WFH. Di mana kata Tono WFH? Tono WFH di hari Senin. Nah, berarti ini Tono. Berarti benar. Kayak gitu. Berarti Senin sama dengan Senin. Berarti benar. Gitu, teman-teman. Cara ngebayanginnya kalau nggak ada tabel ya. Terus, Anita akan meeting di hari Budi WFH. Mau cari yang mana nih? Anita meeting. Gitu kan. Teman-teman akan lihat Anita meeting. Di mana ada kata Anita meeting di sini? Sehari sebelum WFH, Anita selalu ada meeting setelah pulang kerja. Berarti kita lihat WFH-nya kapan? Anita nih, Tono WFH di hari Senin, Budi Selasa, Anita di hari Rabu. Berarti Anita WFH di hari Rabu, ya kan? Tapi meetingnya berdasarkan ini sebelum WFH Anita ada meeting. Berarti yang di sini Selasa sama dengan Budi WFH. Apakah Budi WFH ini Selasa? Kita akan lihat kayak gitu, teman-teman. Simpulannya, Budi di hari Selasa. Oh, ini Selasa juga. Jadi di sini bahasanya adalah Senin sama dengan Senin atau Selasa sama dengan Selasa. Dua-duanya sama-sama benar. Kayak gitu. Jadi tetap benar karena dua-duanya benar. Atau nanti teman-teman kalau bikin tabel buat latihan ya. Jadi latihannya itu adalah soal ini ditranslate ke tabel dulu. Kalau teman-teman sudah paham tabel, teman-teman pakai logika aku barusan. Kesimpulan itu bisa dikasih sama dengan gitu. Atau nanti mungkin ada penjumlahan kalau misalkan berat tuh misalkan memanen sesuatu atau memancing sesuatu atau nunggu mesin beroperasi terus menghasilkan sesuatu itu nanti di kesimpulan juga bisa menjumlah-jumlah kayak gitu. Jadi jawabannya adalah A, kesimpulan benar. Paham teman-teman? Kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Oke, ini masih mirip kayak soal yang tadi. Aku variasi sedikit di sini. Kira-kira benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan, teman-teman? Silahkan pause videonya. Andi mencoba 4 jenis alat musik saat ada di toko. Oke, teman-teman. Udah ketemu? Nomor 5, jawabannya adalah yang... Ya, jawabannya adalah yang A, kesimpulan benar, teman-teman. Ini adalah contoh paling sederhana dari logika, teman-teman. Di sini disampaikan Andi hanya mencoba drum, biola, gitar, dan pianika. Satu, dua, tiga, empat. Nggak ada kan di sini dia sebenarnya bilang 4 gitu. Nggak ada. Tapi menyebut. Nah, penyebutan ini maka kita simpulkan sebagai 4 gitu. Ini logika paling sederhana nih teman-teman. Bukan logika, malah cuma translate aja. Mentioning, jadi ngesam totalnya berapa kayak gitu. Betul ya? A ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya, teman-teman. Oke, yuk kita lanjut ke latihan soal nomor 6. Silahkan teman-teman pause dulu videonya. Ini variasi berbeda kayak yang tabel-tabel tadi. Karakternya juga beda. Silahkan pause dulu videonya, teman-teman. Di saat mereka WFO, gym tutup dan tidak ada yang WFO di hari Senin. Coba teman-teman di sana bikin tabel. Beda ya sama tabel yang tadi udah dibikin, ini beda soal. Silahkan dibaca dengan seksama. Gimana teman-teman? Udah ketemu? Nomor 6 jawabannya adalah yang... Ya, nomor 6 adalah yang B, kesimpulan salah. Ada nggak nih yang bikin tabelnya kayak aku gini, teman-teman? Coba ditranslate dulu ya semuanya ya, kayak gitu. Mereka bekerja di hari Senin sampai Jumat. Tabelnya begini. Oke. Mereka ingin ke gym di hari kerja saat WFO saja. Oh, berarti cuma Senin sampai Jumat. Opsi
Sabtu sama Minggu udah dicoret nih gara-gara pernyataan ini. Beda sama yang soal tadi. Yudi WFH hanya di Senin, Siska Selasa, Rara Kamis. Senin, Selasa, Kamis. Ini buat bridging ya teman-teman ya. Gitu. Bridging ke kesimpulan tanpa coret-coret itu adalah dengan bikin tabel. Rara selalu pergi ke gym di hari berikutnya setelah WFH. WFH gitu ya. Rara selalu pergi ke gym di hari berikutnya setelah WFH. Berarti Rara selalu perginya di hari Jumat. Gitu. Tempat gym yang mereka pilih libur di hari Rabu dan Minggu. Rabu tutup, berarti Rabu udah tutup nggak mungkin. Udah, teman-teman udah nggak perlu ngeliatin Rabu lagi. Siska punya jadwal belanja keluarga sehari sebelum WFH. Karena WFH-nya Selasa, berarti ini jadwal belanja, nggak mungkin nge-gym. Yudi hanya ikut kelas yoga kalau tidak kelelahan. Dan ia biasanya kelelahan di hari setelah WFH. Ini kelelahan. Berarti ini nggak mungkin. Mereka hanya akan ikut kelas yoga saat ketiganya bisa. Di hari Senin, ada yang belanja, ada yang WFH. Nggak mungkin. Selasa, ada yang kelelahan dan WFH. Nggak mungkin. Rabu, gymnya tutup. Kamis, ada yang WFH nih. Si Rara. Hari Sabtu itu, dia tidak dimention di sini. Minggu tutup. Tapi udah ada bahwa mereka cuma mau nge-gym di hari kerja aja. Jadi kesimpulannya, di saat mereka WFO, gym tutup. Betul. Gym tutup di saat mereka WFO. Betul. Karena mereka, Yudi di sini udah ditegasin di sini. Yudi WFH hanya di hari Senin, Siska Selasa, Kamis. Jadi pada saat gym tutup, otomatis pasti Rabu tuh mereka tuh WFO. Betul ya, di saat mereka WFO, gym tutup. Betul. Dan ini kata ada, dan tidak ada yang WFO di hari Senin. Ya ada lah. Yang WFH cuma Yudi, Siska WFO, pulangnya belanja. Rara jelas WFO gitu. Jadi ini salah. Karena menggunakan kata dan, kalimat pertama salah, kalimat kedua sorry, kalimat pertama benar dan kalimat kedua salah, benar, benar dan salah, tapi sambungannya dan. Berarti kesimpulan salah B ya, teman-teman ya jawabannya. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya cara lain untuk memahami soal jenis ini tanpa tabel, boleh. Tapi kalau pendapatku pribadi, ya ini salah satu solusi dari aku, biar soal ini mudah ditranslate, teman-teman tempelin dulu ke tabel buat latihan, baru ke sini. Kalau langsung mentranslate ini ke bahasa tertulis boleh. Dan berarti dia harus sama dengan kesimpulannya. Tidak ada yang WFO di hari Senin. Lihat kata Senin dan kata WFO. Dan kata tidak. Tidak WFO Senin. Gitu. WFO, gym tutup. Benar nggak? Di saat mereka WFO, gym tutup. WFO sama dengan gym tutup. Bener nggak? Ini WFO sama dengan Rabu, gym tutupnya juga Rabu. Sama dengan kecil nih. Tidak ada yang WFO di hari Senin. Ternyata ada si Rara. Kayak gitu. Berarti ini udah kontradiksi. Kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B. Mungkin ada cara lain yang teman-teman akhirnya punya ide, tuliskan di kolom komentar. Nanti bisa buat belajar bareng. Barangkali nanti ada soal yang setipe ini yang keluar. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 7. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Mereka tidak akan menonton film di hari Selasa dan Tono WFH di hari Jumat. Langsung ya, teman-teman ya. Silahkan. Oke, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B, salah lagi. Silahkan teman-teman boleh pakai tabel kayak gitu. Mereka tidak akan menonton film di hari Selasa. Apakah benar? Tidak akan menonton film di hari Selasa. Dari artikel, misalkan anggap aja nggak ada tabel. Mereka tidak akan menonton film di hari Selasa. Teman-teman bisa lihat dari kalimat terakhir dulu. Mereka tidak akan pergi menonton jika ada yang tidak bisa ikut. Nah, sekarang teman-teman di artikel cari kesibukan orang di hari Selasa. Ternyata dari artikel kita tahu Tono WFH di hari Senin, Budi di hari Selasa. Kayak gitu. Udah jelas tuh, teman-teman. Ya, gitu. Jadi jawabannya, oh dia nggak bisa nih teman-teman di sini. Kayak gitu. Ada yang WFH. Terus selain itu, apalagi di sini? Ada meeting gitu. Anita nih WFO, sorry, Anita WFH di hari Rabu. Tapi sehari sebelum WFH, Anita selalu ada meeting setelah pulang kerja.
Selasa ada meeting, berarti Selasa nggak mungkin gitu teman-teman. Karena ada meeting, otomatis ibaratnya teman-teman cuma menemukan informasi dari si Anita, ditambah kalimat terakhir ini, berarti mereka tidak akan menonton film di hari Selasa. Betul. Jadi bersifat benar. Kan ada kata dan. Berarti di sampingnya ini harus benar juga. Tono WFH di hari Jumat. Nah, kita lihat Tono WFH di hari Senin. Udah langsung tertulis. Berarti salah. Benar dan salah, maka kesimpulannya salah. Karena hanya akan bersifat benar kalau benar serta benar. Gitu, teman-teman. Ini buat cross-check aja boleh. Tanpa ada tabel juga nggak masalah kalau teman-teman udah paham ya. Oke, jawabannya adalah B, kesimpulan salah. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Ini adalah latihan soal nomor 8. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan apakah jawabannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Andi ingin membeli gitar karena ibunya adalah seorang gitaris. Ini nggak perlu tabel ya, teman-teman ya. Oke, nomor 8 ini jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah C, tidak dapat disimpulkan. Dari artikel yang ada, nih ya, Andi ingin membeli gitar karena ibunya seorang gitaris. Dari awal sampai akhir kita baca, itu tidak ada yang tahu kayak gitu. Andi itu pengen beli apa? Nggak ada kalimat kan Andi pengen beli ini gitu. Cuma Andi kebetulan ada di toko alat musik dan ngobrol dengan pramuniaga gitu. Di sini juga satu-satunya informasi yang berkaitan dengan beli adalah ini. Andi akan membeli pada saat uang tabungannya sudah cukup. Kita nggak tahu udah cukup atau belum. Dan di sini nggak ada kalimat Andi tuh pengen beli apa gitu. Dia nggak nyebut. Oke. Jadi alasan dibalik keinginannya dia pengen beli juga kita nggak tahu. Terus yang selanjutnya adalah ada kalimat yang ini menjebak kadang nih. Ibunya menyukai musik dan pernah menjadi gitaris. Ibunya suka musik, pernah jadi gitaris. Gitar, pakainya gitar. Di artikel bacanya bahasnya beberapa kali bahas gitar. Jadi sifatnya adalah bisa benar, bisa salah gitu. Karena keinginannya dia beli apa kita nggak tahu, tapi alasan dibalik itu mungkin terinspirasi dari ibunya. Kita juga bisa iya, bisa enggak. Maka dari informasi yang ada kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham, teman-teman? Kita lanjut ya ke latihan soal nomor 9. Silahkan teman-teman boleh pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Apakah benar bahwa mereka, yaitu Yudi, Siska, dan Rara, mengikuti kelas yoga di hari Jumat? Coba teman-teman, mau pakai tabel nggak? Katakanlah teman-teman nggak pakai tabel. Kira-kira mau pakai cara gimana? Ini pakai tabel kan gampang nih. Tadi artikelnya udah keluar, aku modif dikit. Kalau nggak ada tabel, di dalam kepala aja. Nih ya, mereka mengikuti kelas yoga di hari Jumat. Nah ini triknya kalau teman-teman nggak pakai tabel. Teman-teman lihat info utamanya dulu. Mereka hanya akan ikut kelas yoga kalau ketiganya bisa. Udah dikunci dulu. Mereka ini nggak boleh hilang satu, sibuk dua, sibuk tiga. Kemudian di sini mereka bekerja hari Senin sampai Jumat. Kemudian di sini disampaikan bahwa mereka ingin ke gym di hari kerja saat WFO saja. Jadi teman-teman Sabtu Minggu dicoret, ya kan? Cari yang ada hari yang mereka bertiga tuh nggak ada kesibukan sama sekali apapun yang disebut di sini. Yang bisa menghambat itu apa sih di sini? Kita lihat sumber-sumber masalah itu apa sih sebenarnya? WFH. Karena kalau udah ada WFH nggak mau karena dia maunya saat WFO saja. Berarti ada kata WFH itu otomatis dieliminasi. Tadi kan kita ada kata saat WFO saja berarti Sabtu Minggu udah dicoret, ya kan? Kemudian di sini ada hari apa? Yudi hari Senin, WFH, Siska hari Selasa, Rara hari Kamis. Jadi selain kita sudah langsung bisa mencoret hari Sabtu Minggu, maka Senin, Selasa, Kamis bisa dicoret. Jadi kalau kita gabung dengan Sabtu Minggu, maka adalah
Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Kamis. Itu udah dicoret semua. Kita tinggal nyari hari apa? Rabu dan Jumat. Nah, sekarang kita lihat dulu. Hari Rabu dan Jumat itu kendalanya apa? Ternyata hari Rabu di sini kita tahu bahwa tempatnya itu libur. Maka yang nggak mungkin adalah tadi ya Sabtu Minggu udah dicoret karena nggak ada kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari apa yang nggak aku sebut? Jumat, teman-teman. Udah langsung begitu. Jadi itu jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang kesimpulannya benar. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Coba deh teman-teman latih, tonton dari awal boleh ya. Jadi teman-teman kalau nanti bisa langsung ngebayangin ke sini dengan metode eliminasi barusan boleh, atau teman-teman mau pakai metode pengelompokan tadi yaitu dengan tabel. Mau tabelnya di dalam kepala atau dicoret-coret buat latihan nggak masalah. Intinya adalah nanti teman-teman pada saat ngelihat bacaan, jangan terintimidasi dari panjangnya bacaan atau rumitnya kayak begitu. Teman-teman di dalam kepala langsung bikin kategorisasi yang disebut di sini. Kalau muncul nama lebih dari satu, anggap aja itu satu variabel yang bisa dikelompokkan. Terus di sini ada variabel yang diulang-ulang apa? Ada variabel hari, berarti ada variabel kedua. Kemudian ada apa lagi nih? Kegiatan, WFO, WFH, belanja, kelelahan, jam tutup. Anggap aja itu adalah kondisi atau fenomena atau aktivitas. Itu adalah variabel yang ketiga. Nah, ini udah ada variabel ketiga. Jadi tiga ini teman-teman nanti bisa tentukan mana yang jadi sumbu Y, mana sumbu X, mana yang ada di isinya. Gitu. Nggak harus begini ya tabelnya ya teman-teman ya. Mungkin nanti tabelnya bisa bentuk lain gitu. Misalkan di sini ada Yudi, Siska, Rara. Di sini ada WFH, belanja, kelelahan, gym tutup, kerja gitu berarti. Karena kan di sini ada faktor kerja ini kan yang putih-putih. Terus tabel, nanti di sini teman-teman akan banyak nulis Senin, Selasa, Rabu, Senin gini, malah jadi panjang kan. Nah, paling gampang nanti akhirnya dari semua sumbu yang mungkin, mendingan nama sama hari aja yang di dalam itu aktivitasnya. Jadi aktivitas lain yang disebut di soal yaitu WFH, belanja, terus kelelahan gitu ya, gym tutup, kondisi itu, maka yang lainnya itu adalah informasi-informasi yang kondisi normal, yaitu kerja semestinya, nggak ada yang WFH, nggak ada yang kelelahan, nggak ada yang pulangnya belanja, kayak gitu. Tinggal cari poin putih yang kosong semua, kayak gitu bayanginya. Terserah teman-teman lebih mudah yang mana. Nanti teman-teman akan ada kategorisasi kayak gini tuh macam-macam mungkin ya. Kalau belajar dari soal tahun lalu itu ya teman-teman ya, yang bentuknya mirip kayak begini, ada yang bisa dikelompokkan. Ini kan sebenarnya satuan ya, ada satuan waktu nih, ada hari. Mungkin nanti ada satuan lain teman-teman yang bisa dimunculkan, ya kan? Satuan tadi, apapun yang punya satuan, gitu. Waktu bisa hari, bisa yang sekian menit, sekian jam, diulang tuh menit jam, atau satuan berat, kilogram, kilogram, atau satuan jarak, atau satuan harga. Ini sekian rupiah, ini sekian rupiah, ini lebih mahal dari ini lebih murah dari ini. Coba dikategoriin, gitu. Coba dibiasakan ya teman-teman ya menggunakan tabel. Setelah itu coba dilepas pakai caraku barusan. Oke? Oke, teman-teman, sementara itu dulu dari aku untuk video verbal logical reasoning-nya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu baru. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar, koreksi di kolom komentar, maupun kalau mau diskusi bisa ngubungin aku, nggak cuma lewat komentar, tapi lewat platform yang ada di sini ya, biar kita bisa diskusi lebih mendalam. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu.